Lantunan syair Maulid Habsyi mengawali rangkaian acara halal bihalal dan selamatan bersama Bupati Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong. Bupati Tabalong Haji Muhammad Nur Rifani didampingi Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf hadir beserta unsur Forkopimda, anggota DPRD, para ASN di lingkungan Pemkab Tabalong, tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat dan dunia usaha. Kegiatan ini berlangsung di halaman Pendopo Bersinar Selasa 8 April 2025 pagi. Juga menjadi agenda yang mengisi hari pertama ASN Pemkab Tabalong untuk kembali masuk kerja setelah libur panjang. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Cilik Internasional Muhammad Najmi Alvaro. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Dalam sambutannya, Bupati Haji Muhammad Nur Rifani menyampaikan bahwa halal bihalal ini sebagai momentum untuk menjalin silaturahmi antara sesama muslim maupun umat beragama. Bagaimanapun Tabalong Smart ya, yang saya sampaikan dengan Pak Wabub menjadi visi kami ini sudah menjadi nantinya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang menjadi buku putih kita semua, yang menjadi guidance, yang menjadi panduan kita semua selama 5 tahun. Seluruh SKPD, seluruh warga masyarakat Tabalong, seluruh dunia usaha di Tabalong, mari kita bersatu, mari kita bersama-sama, mari kita berkolaborasi, bersinergi. Mudah-mudahan saya yakin dengan kolaborasi, sinergi, kebersamaan kita semua pada hari ini dan seterusnya, maka insya Allah Tabalong Smart ini akan bisa kita wujudkan. Tepuk tangan, kita berikan dulu. Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan juga terima kasih yang tak terhingga kepada Pian-Pian Beratan atas doa, dukungan Pian Beratan. Alhamdulillah hari ini Tabalong Smart dan Ulun Pak Wabub bisa berdiri di depan Pian. Nah, jadi terima kasih, tepuk tangan untuk Pian Beratan. Kata tidak Ulun di ujung situ kira-kira, ya Allah hari ini Ulun di depan sini berkat doa dukun. Oleh karena itu doa dukungan belum cukup. Kenapa? Karena ini baru awal perjalanan kita. 5 tahun ke depan menanti janji-janji politik kami, janji-janji harapan-harapan masyarakat kepada kami berdua dengan Pak Wabub, tentunya ini harus kita upayakan bersama-sama. Tentunya ini perlu kolaborasi, sekali lagi sinergi ya Pian Berataan. Kadakawa cuma Ulun dan Pak Wabub aja ya, tanpa ada dukungan, tanpa ada kerjasama, tanpa ada kolaborasi Pian Berataan. Itulah yang perlu Ulun sampaikan. Kemudian terakhir mungkin saya ingin menyampaikan sedikit garis besar tentang 7 program prioritas yang sudah kami jalankan. Yang pertama Bapak Ibu, kami ingin dengan mengetahui ini, mari kita mulai hari ini, kita mulai nol ini, mari kita sukseskan 7 program ini. Yang pertama, 1 desa 1 dai tadi. Kami sudah kerjasama dengan ponpes-ponpes pesantren di Kabupaten Tabalong. Anak-anak kita didik nanti untuk menjadi dai-dai. Ya, kita sudah kerjasama, akan kita beasiswakan mereka untuk menjadi dai. Begitu juga dengan penganut agama selain Islam, juga kita akan bantu juga untuk kita cetak jadi pendeta nanti juga. Kemudian jadi dari Hindu juga ada. Kami juga akan melakukan itu. Jadi keberagaman di Kabupaten Tabalong ini adalah menjadi modal dasar pembangunan Kabupaten Tabalong. Kemudian yang kedua adalah 1 desa 1 wifi. Alhamdulillah sudah berapa desa sudah kami pasangkan wifi. Oleh karena itu kami minta camat, kepala desa segera ya, target kami tahun ini 60% dari desa 121 desa, 60% harus terpasang melalui RTH Smart. Di mana RT Smart nanti kita pasangkan nanti CCTV, lampu, kemudian e-library atau perpustakaan, kemudian taman, kemudian di sana jangan khawatir Bapak Ibu, wifi-nya akan kita jam operasi kita batasi jam 8 pagi sampai 10 malam saja, jadi tidak ada masalah. Kemudian untuk pinjol, judol dan konten-konten negatif insya Allah tidak akan bisa dibuka dari wifi tersebut. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran lagi bagi para orang tua. Nah, kemudian setelah itu baru seperti janji saya dengan seluruh sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA, sekolah-sekolah agama, insya Allah kami pasangkan wifi sebentar. Nah, ini banyak kepala sekolah ya Allah,
Nah, tolong disampaikan nanti. Kemudian juga Bapak Ibu, selanjutnya adalah Tabalong sehat. Tabalong pasti sehat. Ada home care ya, sudah kita laksanakan. 18 ke puskesmas sudah kami berikan semua mobil mobil operasionalnya untuk home care ini. Kemudian juga nanti kami bantu sepeda motor untuk tempat-tempat yang tidak bisa dicapai oleh para puskesmas, sehingga nantinya semua untuk lansia, disabilitas dan penyandang stroke, insya Allah kada perlu lagi mencek up di rumah sakit atau puskesmas, tapi langsung didatangi di rumah-rumah. Kemudian yang kedua adalah jaminan terkait dengan UHC 100% BPJS. Nah, jadi semua insya Allah masyarakat Tabalong akan dijamin melalui BPJS, baik mandiri, reguler ataupun dari perusahaan. Insya Allah 100% tercapai mulai tahun ini, nanti semuanya akan dijamin BPJS. Kemudian untuk pendamping ya, pendamping yang menginap di rumah sakit ya, tapi rumah sakitnya khusus, mohon maaf ini dari Pertamina, Rumah Sakit Badarudin Kasim aja Pak. Kalau masuk Pertamina tidak bisa. Rumah Sakit Badarudin Kasim dan juga puskesmas rawat inap, insya Allah bantuan untuk yang mendampingi orang garing akan kita bantu 100.000 per hari untuk seberatan. Nah, tapi jangan banyak orang sih kumai. Oh ya, habis simbak rumah sakit. Ya, insya Allah tahun ini kita mulai. Kemudian rumah sakit akan kita benahi, Bapak Ibu. Insya Allah dalam beberapa waktu dekat ini kami akan melaunching aplikasi di rumah sakit, baik pengambilan obat, baik nanti melakukan untuk reservasi ataupun untuk janji untuk berobat, nanti semua melalui sistem aplikasi. Insya Allah dalam beberapa minggu ini kami lakukan aplikasi ini. Kemudian juga rumah sakit kita akan siapkan anggaran untuk perbaiki rumah sakit. Apabila hari hujan ulun lihat bocor. Nah, ini kita siapkan lebih dari 20 miliar untuk perbaikan rumah sakit kita tahun ini juga. Nah, oleh karena itu bagi perusahaan, mohon maaf izin dari Adaro Group dan lain-lainnya, mohon dibantu kalau bisa MCO ya 50% lah di wadah kami baik lah, kawan jauh lah. Nah, jadi insya Allah jadi MCO kalau 50% nya 20.000 10.000 di wadah kita di Rumah Sakit Tanjung. Insya Allah Rumah Sakit Tanjung Pak sudah luar biasa nantinya. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikut adalah beasiswa untuk 1.000 sarjana. Alhamdulillah Bapak Ibu, ada 3 kategori nanti beasiswa sarjana ini. Yang pertama adalah jalur prestasi untuk kepala sekolah SMA khususnya peringkat 1, 2, 3 Pak. Nanti kita contesting, nanti kita uji, nanti kita akan masukkan ke universitas-universitas ternama Pak nantinya. Kami sudah PKS perjanjian sama dengan perguruan tinggi negeri di UPN Yogyakarta. Kita ambil nanti pertambangan, kita ambil nanti geologi, kita ambil perminyakan, supaya anak-anak kita nantinya bisa menjadi pemain di Kabupaten Tabalong. Kemudian kita sudah dengan ULM kerjasama nantinya, kita ambil nanti mungkin kedokteran, kemudian teknik sipil, teknik mesin kita ambil nanti. Kemudian di insya Allah minggu ini ya, minggu depan saya akan ke IPB Bogor. Kita akan kerjasama dengan IPB Bogor. Begitu juga dengan universitas-universitas lainnya Pak. Akan kami lakukan PKS-PKS ini untuk memastikan anak-anak Tabalong nantinya pintar-pintar di Kabupaten Tabalong. Kemudian juga jalur non-akademik. Apa itu? Prestasi olahraga. Nah, siapa anaknya yang ikut pro-prop tahun ini nanti, bila juara 1 akan kami beasiswakan sampai selesai dia nantinya. Jalur non-akademik, prestasi-prestasi tingkat provinsi akan kita beasiswakan juga. Nah, banyak kesenian, kebudayaan boleh nanti, tapi juaranya karena kawat tingkat RT Pak, tingkat provinsi kita ambil gitu. Nah, itulah langkah-langkah kami untuk SDM kita semakin maju. Kemudian yang berikut adalah
15.000 tenaga terampil. Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan workshop, nanti akan bekerjasama dengan dunia usaha, akan melatih anak-anak kita keterampilan secara gratis semuanya. Kemudian tanpa syarat yang berat untuk anak-anak kita, sehingga insya Allah anak-anak kita di Tabalong ini nanti menjadi pemain juga kayak orang juga di Kabupaten Tabalong, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kredit 0% untuk UMKM. Nah, kredit 0% dengan bunga 0% untuk UMKM dan petani, dan bebas biaya administrasi. Nah, tolong ini diberitahukan ya, karena ini mulai musim panen, ini nanti panen, nanti mau nanam silahkan pinjam uang di BPR, kita siapkan 3 juta sampai 10 juta tanpa bunga ya, daripada karantenir nanti, daripada dia terlilit pinjol, mending kita arahkan nanti kepada program kita ini, sehingga Kabupaten Tabalong nantinya insya Allah akan bebas rentenir dan bebas pinjol nantinya akhirnya ya. Kemudian terakhir kita berupaya untuk asuransi tenaga kerja non formal, jadi petani, UMKM, RT semua nanti, dan masyarakat yang membutuhkan yang masuk kategori ini akan mendapat akan diasuransikan oleh pemerintah Tabalong, sehingga apabila terjadi, mohon maaf nih, meninggal, kecelakaan kerja, insya Allah akan mendapat minimal 40 juta rupiah nantinya. Nah, jadi ini sudah jalan Bapak Ibu. Kenapa aku sampaikan lagi? Supaya pian bisa menyampaikan ke seluruh masyarakat warga Tabalong kita. Inilah program-program yang akan kami laksanakan selama 5 tahun, yang akan didukung oleh seluruh SKPD dan tentunya oleh masyarakat dan tentunya oleh dunia usaha. Acara dilanjutkan dengan tausiah oleh Ustaz Muhammad Rizvan Azwar yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Ar-Ribat Kalua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini Bapak Ibu temanya halal bihalal. Halal bihalal ini baik boy, ini kedada bahasa Arab pian cari aja. Kedada kamusnya bahasa Arab halal bihalal ini. Ini istilah yang dibikin oleh presiden kita, presiden pertama Bapak Soekarno. Yang ini sudah menjadi budaya dan ini membawa kebaikan. Halal bihalal adalah kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tidak ada lagi masalah di antara kita. Sudah semuanya punahan, kecuali sebuting negara punahan. Hutang baik. Karena kamu punahan. Jadi halal bihalal ini harus saling memaafkan. Sebagaimana tujuan kita puasa adalah menjadikan diri kita sabar, maka kita harus sabar dengan bini kita, dengan anak kita, dengan saudara kita, dengan bawahan kita, dengan atasan kita. Nah, ini harus terwujud, karena kalau kada tercapai sifat sabar ini, maka kandungan puasa yang kita jalankan selama ini Pak tidak kita dapatkan. Kita hanya beribadah namun tidak menemukan sebuah tujuan. Makanya dahulu Pak ada satu cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini esensi puasa itu sudah mendarah daging dari tubuh beliau. Suatu ketika Imam Syafi'i hendak hari raya maulah baju Pak. Ya sama kita, kalau bila hendak hari raya ada nanukar baju, ada namaulah baju. Entah mengapa Pak, tukang jahitnya ini, wallahu alam apakah kelaparan, mau ukur baju Imam Syafi'i ini salah. Tangannya, lengannya ini sebuting keganalan, sebuting kehalusan. Besok hari raya datang Imam Syafi'i mengambil. Ini Pak, tukang jahitnya ini gugupnya minta ampun. Ini Imam Syafi'i Muhammad bin Idris kayak apa mempertanggungjawabkan esok hari raya, kalau harinya panjang awak diganti. Akhirnya sudah unjuk, tapi inilah jiwa mereka Pak.
jiwa pemaaf mereka. Imam Syafi'i ini waktu muruk, Pak, ini pres tangan sebelah, tangan yang ini sebelahnya ganal benar, gugup, tukang jahitnya nih gugup. Jadi Imam Syafi'i, mana tukang jahitnya? Sini, sini. Ujarnya menunduk, maaf Imam, ini ulun semalam mungkin puasa atau apa, salah ukur. Ujar Imam Syafi'i, ulahanmu nih harap benar, kada ada orang maulah kayak ini, dan ini yang ku inginkan. Ya Imam sejarahnya kayak apa kisahnya? Seumur-umur kada ada orang yang senang baju lengannya beda. Ujar Imam Syafi'i, tahu lah kamu, baju lengannya nang pres yang kehalusan ini mun aku baudu aja Imam Syafi'i, kada perlu dising-sing lagi, culup langsung. Makanya hebat. Terus yang keganalan ini, hebatnya yang ganal ini apa katanya? Kata Imam Syafi'i, mun aku pengajian membawa kitab kada perlu pakai tas lagi, buat dalam baju aja sudah. Ujarnya, alhamdulillah, berarti hebat ulahanku ini. Hebatnya Imam Syafi'i ini luar biasa. Berarti ulun beulah lagi kayak gini. Imam Syafi'i jangan lagi, ini kesanku aja harap. Nah, beginilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita kalau ingin hendak sarik terus saya Pak. Tapi di saat kita mempunyai hati yang bersih, hati yang baik, maka semuanya pun yang terlihat jelek akan baik di hadapan Allah Subhanahu, di hadapan kita dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita acara pada hari ini nih dipenuhi dengan orang-orang tua kita nih. Ada Guru Sukran, ada Ketua MUI, banyak di sini yang tua-tua. Di dalam hadis Rasul katakan al-barakah fi kabirina. Keberkahan itu pada ada yang tua-tua. Mudah-mudahan mereka ini panjang umur Pak seberatan guru-guru kita, orang tua kita semua ini. Wabil khusus Guru Sukran hari ini beliau ulang tahun yang ke-73. Wah, panjang benar umur sidin. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur. Amin ya rabbal. Nah, ini sebutin judul dah, talah dah. Selamatannya lagi. Nah, selamatannya ini baik. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Allah pernah menantang semua makhluk yang Allah ciptakan, kalau ingin selamat, kata Allah, kalian tidak akan pernah selamat kecuali melalui sebuah kekuatan. Ulama menyebutkan kekuatan yang di sini yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini dikatakan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen selamat, kaum muslimin muslimat, ya harus ngikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa selamat. Nah ini Pak, jangan kita yang 14 abad setelah Nabi Muhammad, sahabat sendiri Pak bertakun, ya Rasulullah, ayul amali afdol, apakah amal yang paling afdol, apakah ilmu yang paling afdol, yang supayanya dengan itu kami bisa dianggap sebagai orang yang mengikuti engkau. Nah, ini aja Nabi yang pertama. Ini Pak yang perlu kita kuasai. Yang pertama aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara ilmu dan amal yang paling banyak tadi, yang paling afdal adalah as-salatu ala waqtiha, sembahyang di awal waktu. Ulun lihat beberapa hari terakhir ini ada pembagian selebaran, perintah supaya segala instansi sembahyang berjamaah. Ini Pak ulun ini ada pesanan Bapak ceramah. Ini Pak luar biasa ini. Ini nikmat yang Allah berikan kepada pian. Sembahyang di awal waktu. Ini menunjukkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin selamat. Makanya sampai waktu sembahyang, alhamdulillah pian dapat pemimpin memberikan waktu ruang supaya pian bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah mudah-mudahan kita seberatahan selamatan. Sembahyang ini luar biasa Pak. Sembahyang di awal waktu. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang sembahyang takbir bersama imam, dia dapat pahala haji dan umroh. Takbir bersama imam itu maksudnya Pak, pian takbir imam belum baca Fatihah, itu dapat keistimewaan. Makanya segala sesuatu yang berhubungan dengan sholat fardu itu ada istimewanya Pak. Sampai sapnya aja ada istimewa. Sap pertama aja Rasulullah apa? Diberi sapi. Sap kedua diberi kambing. Ini ibarat saja dari Nabi supaya kita bisa memahami begitu pentingnya sap depan. Sap ketiga diberi ayam. Sap keempat diberi hintalu. Sab kelima diberi apa? Ada lagi Pak, orang bilang ma'arwah tuh bilang hintalu habisatnya sudah. Nah, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sembahyang di awal waktu. Yang kedua, kita main cepat aja ya, supaya kita dianggap orang yang mengikuti Nabi Muhammad, ikon-ikon amal Nabi Muhammad, supaya kita selamat. Yang kedua, birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Nah, cuman di sini kita ini banyak kurang mengetahui masih bahwa orang tua ini Rasul mengatakan abuka thalatha, abahmu itu 3 kata Nabi Muhammad SAW agar kau sempurna. Yang pertama, abuka alladhi waladak, abah yang dengan sebab dia engkau lahir. Ini abah biologis kita Pak. Kita wajib bakti dengan mereka. Dengan dia kita diberi kemuliaan di dunia. Coba kalau pian ditakuni ikam anak siapa, kira tahu abah kun kira tahu, kada dapat kemuliaan Pak kita. Lah ini ulun jujur, ulun ini anak muda yang baru, ini orang guru syukur, ini orang tua ulun. Bapak Bupati kita ini, beliau dicintai orang ini berkat orang tua beliau. Ulun tahbati yang tua-tua itu sudah mengetahui bahwa kebaikan yang dilakukan oleh bupati kita ini sudah dari orang tuanya. Nah ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita berkat orang tua kita, kemuliaan di dunia. Makanya kita wajib bakti dengan orang tua kita yang dengan dia kita dilahirkan. Yang kedua, abah kita, abukal ladzi zawwajaka ibnatah, abah yang dengan dia mengawinkan anak perempuannya dengan kita. Ini juga kita wajib bakti. Kenapa Pak? Karena dengannya kita dimuliakan Pak di dunia. Coba pian mau lari anak orang kayak apa aja pian, hebatnya pian pasti sambat orang. Seumuran kemuliaan itu tidak akan diberikan oleh Allah sambat orang. Tuh orang sugih benar itu mau lari anak orang dahulu. Makanya kita wajib bakti dengan mereka. Lah, wajib bakti. Yang ketiga, abukal ladzi 'allamak, abahmu yang ketiga adalah abah yang mengajari engkau ilmu agama. Inilah abahmu. Kenapa? Dan ini kata Nabi Muhammad, wa huwa afdaluhum, dan inilah yang paling mulia. Kita mungkin bertanya, kenapa guru lebih mulia daripada orang tua kita? Orang tua kita Pak memberikan kemuliaan kita di dunia, mertua kita memberikan kita kemuliaan di dunia, namun di akhirat yang mempertanggungjawabkan amal soleh kita adalah guru-guru kita. Yauma nad'u kullu unhasin bi imamihim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, pada hari itu akan kami panggil mereka dengan guru-guru mereka, dengan imam-imam mereka. Di mana malaikat ikan belajar sembahyang di Google. Kenapa ya kamu belajar di Google sembahyang mayat maka pakai sujud? Ini gara-gara kada punya guru. Makanya guru ini Pak paling afdal. Kenapa? Karena mereka mempertanggungjawabkan sampai di akhirat. Orang tua kita kada Pak. Makanya alhamdulillah bupati kita punya program beasiswa untuk santri. Tapi Pak perlu orang sampaikan, at-talib nisfus syekh, al-murid nisfus syekh. Murid itu separuh guru. Jadi mun pian bantu murid, bantu juga gurunya. Yang terakhir aja dah kita biar cepat.
Yang terakhir adalah al-jihad fi sabilillah. Ini perlu ulun sampaikan biar jangan salah faham dengan jihad. Al-jihad fi sabilillah. Dahulu Nabi Muhammad SAW jihad itu Pak, bukan untuk menguasai, bukan untuk menyakiti, tapi Nabi Muhammad berjihad hanya untuk mendapatkan hak, hanya untuk mendapatkan kedamaian. Setelah Islam mendapatkan hak dan kedamaian, Nabi Muhammad SAW menjaga toleransi yang luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Orang yang menyakiti orang kafir zimmi, sungguh dia telah menyakiti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kita di sini Pak Tabalong. Ini ada kawan ulun Pak Sri Kandi. Ini kami tergabung. Ini ulun sering menghibur beliau. Kadang-kadang kami perjalanan, kunjungan, kerukunan umat beragama, beliau minek-minek ulun menyanyikan lagu untuk beliau. Kadang-kadang ulun yang pindah mau kaganangan bini di rumah, beliau yang menghibur. Kadang-kadang lagu-lagu beliau bisa juga nyanyi lagu Nisa Sabian, cuman ulun bingung gerunum aja. Ini beliau dari agama Hindu. Alhamdulillah juga ada para pendeta. Ini saudara-saudara kita Pak, yang kita harus jaga dan kita berikan hak-hak mereka. Makanya perlu dipahami Pak, Nabi Muhammad SAW setelah Fathul Makkah itu Nabi Muhammad hidup di Madinah. Ada sekelompok Bani Huzaimah yang mereka tidak beragama Islam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal Bani Huzaimah la yadkhulul Islam. Ini mereka tidak masuk Islam. Kata Nabi, jangan, biarkan mereka, karena mereka telah memberi minum kepada kita. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Pak, salat berjamaah itu sudah dijalankan oleh bupati dengan memberikan hak. Selebaran ulun lihat, yalah Pak, untuk salat pian rapat bagaimanapun, insya Allah pian selamat, pian tidak usah sembahyang berhemat amal, karena ulun tahu pian sibuk. Ini saja, 3 ini pian jaga, dia akan menemui keselamatan dunia dan akhirat. Nah, yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga tadi, kita jaga kerukunan ini Pak. Jihadnya kita sekarang bukan jihadnya perang. Jihadnya kita sekarang adalah bagaimana kita menjaga kedamaian ini, bagaimana kita memberikan hak-hak kepada yang berhak. Di sini bupati telah membuktikan, diberikan hak kepada orang Islam, diberikan hak kepada saudara kita Nasrani dan Hindu. Ini semua adalah rahmat yang Allah beri. Inilah aplikasi daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Pak, sangat menghargai orang-orang di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebelum ulun akhiri, ulun tanya, Nabi Muhammad itu Pak, di akhir hayatnya baju besi beliau, baju kesayangan beliau itu tersanda Pak. Tersandanya lawan siapa Pak? Lawan orang Yahudi Pak. Nabi Muhammad baju kesayangannya tersanda, tergadai Pak, dengan orang Yahudi Pak. Coba Pak pian ulun takuni, pian hakunlah menggadaikan sepeda motor lawan orang nang pian kada kenal atau pian kada percaya. Kada mungkin Pak, pian lawan dang sanakin kada hakun. Aku dia percangan untuk diinjami jualnya warah. Lawan dang sanak. Ini Nabi Muhammad, orang beda agama, dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ada hubungan baik antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mereka-mereka yang beda agama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terakhir tadi, yang awal tadi saya sebutkan, jangan menyakiti mereka. Berikan hak-hak mereka. Kalau kita ingin menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah damai, hiduplah toleransi. Kita bangun bersama, kita berjihad menjaga kedamaian ini, karena inilah keinginan yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga Pak, perlu diketahui, punya pembantu orang Yahudi Pak. Coba bayangkan, kita Pak lah besi pembantu, anak kemanakan sekali jualnya suah mengambil kita, tak percaya lagi kita. Coba Nabi Muhammad besi pembantu orang Yahudi. Ini menunjukkan begitu
harmonisnya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebelum ulun tutup, kita sekarang Pak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adu domba, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perpecahan. Kita tidak bisa menjaga tempat-tempat yang lain, tapi kita bertanggung jawab dengan Tabalong yang kita cintai ini. Sekarang kita diadu domba sana. Ada istilah pribumi dan non pribumi, itu tidak pernah ada sebelumnya. Makanya kita jaga persaudaraan ini, kita jaga ukhuwah wataniyah, ukhuwah persaudaraan ini. Harapannya Pak, anak-anak kita agar nantinya bisa mereka sukses menikmati Tabalong ini, mereka menjadi orang yang bertakwa, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Selebihnya ulun mohon maaf wabil khusus kepada Bupati. Ini saja yang ulun dapat sampaikan, dan juga ulun minta maaf kepada kawan-kawan ulun, saudara-saudara ulun, yaitu para pendeta dan pemangku-pemangku agama, juga persekutuan gereja-gereja. Tidak ada maksud menyinggung, apalagi menyakiti hati mereka. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semua hari ini berada di dalam keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sekali lagi saya mengatakan yang bagus ini 1 Syawal ya, bulan Syawal, di mana kita saling memaafkan, di mana kita sudah jadi nol semua. Mari kita memulai dengan niatan yang baik ya, sama-sama ingin bersatu, berkolaborasi, bersinergi untuk menunjukkan Tabalong Semat. Tabalong Semat ini bukan karena Haji Pandi dan Habib Tahun, tapi sebenarnya program-program yang kami berikan kepada masyarakat, janjikan masyarakat ini merupakan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat, dan itulah kenapa ini merupakan harus tanggung jawab kita semua, harus ada kolaborasi semua, karena tidak mungkin saya dengan Habib Topan sendirian untuk melaksanakan, tapi harus melakukan sinergi kolaborasi dunia usaha, masyarakat, dan juga seluruh SKPD. Saya kira itu. Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini ditutup dengan saling bersalam-salaman serta ramah tamah. Tim Liputan Bidik News TV.